Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5 pada muatan pelajaran matematika dengan materi membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Untuk membandingkan panjang benda, kita gunakan kata pembanding, yaitu lebih panjang atau lebih pendek. Kita juga bisa menggunakan kata pembanding lebih tinggi atau lebih rendah. Membandingkan panjang suatu benda lebih mudah dilakukan dengan satuan panjang yang sama. Jika satuan panjangnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat dua macam pita, yaitu pita merah sepanjang 80 cm dan pita berwarna kuning sepanjang 1 meter. Nah, sekarang coba kalian perhatikan satuan panjang dari kedua pita ini berbeda ya. Pita merah satuan panjangnya cm, sedangkan pita kuning satuan panjangnya meter. Nah, karena panjang kedua pita ini memiliki satuan yang berbeda, maka langkah yang pertama kita ubah satuan pita kuning ini menjadi cm. Jadi kita samakan dulu satuan panjangnya menjadi cm semua. Nah, kita kalikan bilangannya dengan 100 seperti berikut. Pita merah karena sudah dalam bentuk cm berarti tetap ya, pita merah sama dengan 80 cm. Kemudian pita kuning itu tadi ya 1 meter dikalikan 100 sama dengan 100 cm. Jadi pita merah 80 cm, pita kuning 100 cm. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pita merah lebih pendek dari pita kuning. Contoh berikutnya, ini di sini ada gambar pagar kayu. Pagar kayu ini panjangnya 3 meter. Kemudian yang di sebelah kanan ada pagar besi dengan panjang 180 cm. Sekarang kita perhatikan satuan panjangnya. Di sini pagar kayu satuan panjangnya meter, sementara pagar besi satuan panjangnya cm. Caranya sama seperti tadi. Kita samakan dulu satuan panjangnya menjadi cm semua. Nah, ini pagar kayu 3 meter, kita jadikan cm sama dengan 300 cm. Kemudian untuk pagar besi, karena sudah dalam satuan panjang cm, maka kita tinggal tuliskan kembali 180 cm. Nah, jika satuan panjangnya sudah sama seperti ini, kita tinggal membandingkan. Nah, pagar kayu 300 cm, pagar besi 180 cm. Maka kesimpulannya pagar kayu lebih panjang daripada pagar besi. Nah, kemudian contoh yang ada di bawahnya ini ada pohon kelapa. Pohon kelapa ini tingginya 4 meter. Kemudian ada juga pohon mangga. Pohon mangga ini tingginya 210 cm. Jangan lupa perhatikan terlebih dahulu satuan panjangnya apakah sudah sama. Ya, ini belum sama ya. Pohon kelapa menggunakan satuan panjang meter, sementara pohon mangga menggunakan satuan panjang cm. Maka langkah yang kita lakukan pertama kali yaitu menyamakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Kita samakan menjadi cm semua. Pohon kelapa 4 meter kita jadikan cm. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm. Nah, untuk yang pohon mangga karena sudah dalam bentuk cm berarti kita tinggal menuliskan saja 210 cm. Sekarang tinggal kita bandingkan 400 dan 210. Pohon kelapanya
400 cm, pohon mangga 210 cm. Maka kesimpulannya, pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon mangga. Nah, anak-anak, kita sudah belajar membandingkan panjang benda. Sekarang, kita tentu bisa mengurutkan panjang benda. Urutan panjang benda bisa dimulai dari urutan terpanjang atau dari yang terpendek. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat 3 benda. Ada perosotan dengan panjang 300 cm, kemudian ada bangku taman dengan panjang 2 meter, dan ayunan dengan panjang 350 cm. Sekarang perhatikan, satuan panjang dari ketiga benda tersebut berbeda. Ada yang sentimeter dan ada juga yang meter. Langkah yang pertama, kita samakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Kemudian kita bandingkan panjang setiap benda. Sekarang perhatikan cara menyelesaikannya. Kita lihat di sini perosotan tadi panjangnya 300 cm. Karena sudah dalam bentuk cm, berarti kita tinggal menuliskan saja sama dengan 300 cm. Kemudian ayunan juga sama menggunakan satuan panjang cm. Berarti kita tinggal menuliskan saja ayunan sama dengan 350 cm. Terakhir, bangku taman ini panjangnya 2 meter. Nah, dari satuan meter ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam satuan panjang cm. Jadi 2 meter kita kalikan 100, hasilnya sama dengan 200 cm. Nah, sekarang ketiga benda ini sudah sama semua satuan panjangnya, yaitu cm. Tinggal kita mengurutkan saja. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui bahwa benda yang paling panjang adalah ayunan sepanjang 350 cm. Kemudian benda yang paling pendek adalah bangku taman, yaitu 200 cm panjangnya. Nah, sekarang urutan benda dari terpanjang ke terpendek, yaitu dari yang paling panjang, ayunan, kemudian perosotan, dan yang terakhir bangku taman. Nah, sebaliknya, urutan benda dari yang terpendek ke yang terpanjang, yaitu bangku taman, kemudian perosotan, dan terakhir ayunan. Nah, anak-anak, selain belajar tentang membandingkan dan mengurutkan panjang benda, anak-anak juga akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang. Di sini ada sebuah soal cerita. Soalnya, ibu membeli kain sepanjang 5 meter. Ibu memotongnya 250 cm untuk dijahit. Berapa sentimeterkah sisa kain ibu? Nah, kita tuliskan diketahui panjang kain awal tadi 5 meter. Kemudian panjang potongan kainnya 250 cm. Yang ditanyakan, berapakah sisa kain ibu ya? Mohon maaf ini salah ketik, harusnya berapakah sisa kain ibu? Nah, kemudian cara menjawabnya, kita perhatikan lagi kedua benda kain tadi, satuan panjangnya apakah sudah sama? Di awal itu menggunakan satuan meter, kemudian yang dipotong menggunakan satuan sentimeter. Caranya kita samakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Yang meter ini kita ubah terlebih dahulu menjadi satuan sentimeter. Jadi panjang kain awal sama dengan 5 meter. Nah, kita jadikan ke dalam satuan panjang sentimeter sama dengan 500 cm. Nah, kemudian untuk menghitung sisa kain itu caranya panjang awal dikurangi panjang potongan. Maka kita tuliskan panjang awalnya 500 cm
dikurangi panjang potongannya 250 cm. Sisanya tinggal 250 cm. Jadi, sisa kain milik ibu adalah 250 cm. Nah, anak-anak, sekarang giliran anak-anak berlatih ya untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi pada hari ini. Kerjakan soal di bawah ini dengan teliti. Di sini terdapat 5 soal, ya ini soalnya terkait dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang membandingkan panjang benda, kemudian mengurutkan panjang benda dan menyelesaikan soal cerita. Silahkan latihan soal ini dikerjakan di buku tugasnya masing-masing dan jangan lupa jika sudah selesai hasilnya difoto. Jika kalian menemui kesulitan, anak-anak boleh bertanya kepada orang tua, kepada kakak, atau langsung kepada ibu guru. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak jangan lupa ya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sampai jumpa pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.